Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang seorang gadis. Seorang gadis yang menderita seumur hidupnya karena perjanjian orang tuanya dengan iblis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tolong, jangan mendekat. Pekik Anjani sambil berlari, seraya menghindari kejaran makhluk menyeramkan yang terus mengejarnya. Kau tidak akan bisa lari dariku, manis, sebab kau akan menjadi milikku seutuhnya. Suaranya terdengar menggema ke seluruh hutan, seakan terdapat pantulan dari segala arah. Makhluk bertubuh besar dengan bulu hitam yang lebat terus berjalan mendekati Anjani yang sudah ketakutan setengah mati, sebab sudah berkali-kali ia berlari, tetapi tetap saja ia terjebak dalam hutan yang dikelilingi oleh pohon pinus yang lebat dan menjulang tinggi. Seakan pohon tersebut pun mengurungnya di tempat itu dan tidak membiarkan gadis malang tersebut lolos dari incaran makhluk menyeramkan itu. Keringat sudah bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Bau busuk serta anyir darah seakan bercampur, membuat gadis itu mual, lalu ia pun memperlambat larinya. Namun naas, saat melewati salah satu pohon besar, kakinya menginjak sesuatu, sehingga ia pun jatuh tersungkur hingga kepalanya terbentur akar pohon. Ia terpekik sambil mengusap kepala sebelah kanannya yang terbentur. Seketika ia terkejut saat merasakan cairan hangat mengalir dari kepalanya. Darah, ucapnya lirih seraya melihat telapak tangannya yang terdapat cairan merah. Perlahan pandangannya berkunang-kunang dan gelap. Saat Anjani tersadar, ia mencoba membuka matanya perlahan. Betapa terkejutnya ia melihat wajah makhluk itu sudah berada di hadapannya. Matanya merah, menyala, taringnya yang panjang selalu mengeluarkan lendir yang sangat menjijikkan sampai membuat Anjani mual. Tetapi entah mengapa tubuhnya seakan kaku dan terhipnotis oleh mata merah makhluk tersebut. Anjani berusaha berteriak, tetapi ia tidak mampu mengeluarkan suaranya. Lidahnya terasa kaku. Ayah, ibu, tolong Jani. Batinnya berkecamuk, meratapi akan nasibnya. Entah apa sebabnya, sampai ia terjebak dalam hutan yang menyeramkan dan bertemu makhluk menyeramkan itu. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan taringnya yang panjang dan runcing. Seakan tidak sabar untuk menyantap mangsanya. Anjani hanya bisa menangis dalam diam saat wajah makhluk itu semakin mendekat. Anjani berteriak dengan sisa tenaganya. Akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tangan dan kakinya seakan terikat oleh tali yang sangat kencang. Padahal ia hanya berbaring di atas tempat tidur yang terbuat dari kayu dan beralaskan tikar pandan. Hingga terdengar suara langkah kaki mendekat. Seseorang memakai jubah hitam dan penutup kepala, sehingga wajahnya tidak tampak terlihat jelas oleh Anjani. Hanya tangannya membawa sesuatu yang terlihat mengkilat. Tidak berapa lama terlihat beberapa orang datang dengan pakaian yang sama, tetapi dengan wajah yang terlihat. 4 orang wanita menghampiri Anjani, lalu dengan paksa menggantikan pakaian Anjani yang sudah koyak dengan gaun putih tulang seperti gaun pengantin. Apa yang akan mereka lakukan padaku? Batin Anjani berkecamuk. Siapa kalian? Tolong lepaskan aku dari sini.
Aku mau pulang. Pinta Anjani lirih, bahkan nyaris tidak terdengar. Sebab tenaganya sudah habis saat ia melarikan diri dari kejaran makhluk tadi. Bukan jawaban yang Anjani dapatkan, melainkan tatapan tajam dari para wanita itu. Seketika Anjani kembali bungkam, lalu ia kembali dibaringkan pada tempat semula. Setelah itu orang berjubah hitam tadi datang, mendekat, lalu mengangkat tinggi tangannya yang memegang sebilah pedang, seakan hendak menghunus Anjani. "Jangan!" Anjani berteriak histeris saat kilatan pedang itu berada tepat di atas kepalanya. Cukup sekali tebas, kepala gadis itu terpisah dari tubuhnya dengan mata yang terus terbuka. "Jangan!" Anjani berteriak histeris. Seketika ia bernafas lega saat menyadari keberadaannya masih di dalam kamar. Saat tengah memikirkan mimpi yang seperti nyata, Anjani terkejut saat pintu kamarnya ada yang mengetuk. Gadis cantik itu langsung menarik selimut dan bersembunyi, berharap suara ketukan itu akan berhenti. Akan tetapi ketukan itu terdengar semakin kencang, membuatnya kembali terusik. Dengan langkah takut, ia beranjak dari tempat tidurnya dan perlahan berjalan mendekati pintu berwarna coklat tersebut. Saat akan membuka pintu, ia menarik nafas dalam-dalam, sekarang mengumpulkan keberaniannya. Siapa?" "Buka pintunya, Jenny," jawab seseorang dari luar. Pipi Ranum itu melengkung. Ada rasa lega saat mendengar suara jawaban dari arah luar. Segera ia membuka pintu lalu menghambur ke dalam pelukan wanita yang sedari tadi mengetuk pintu. "Kamu kenapa, Jenny? Malam-malam teriak-teriak seperti itu. Ibu khawatir jadinya." Cerocos Pertiwi, ibunya Anjani. Tanpa menunggu jawaban dari putrinya, Pertiwi menuntun Anjani kembali ke kamar dan mereka duduk di sisi tempat tidur. "Ada apa? Cerita sama ibu, sayang," ucap Pertiwi dengan lembut penuh kasih sayang sambil merapikan rambut hitam putrinya yang sedikit berantakan. "Aku mimpi dikejar oleh makhluk menyeramkan, Bu. Lalu aku dipaksa oleh orang berjubah hitam untuk mengenakan pakaian yang seperti pengantin. Lalu..." Belum sempat Anjani meneruskan cerita tentang mimpinya, Praja, ayahnya, datang dengan tergesa-gesa. "Ada apa dengan Anjani, Bu? Kenapa ia terlihat sangat ketakutan?" Praja tiba-tiba datang menghampiri istri dan juga anaknya. "Hanya mimpi buruk ya, tidak perlu dikhawatirkan," saut Pertiwi yang kemudian dijawab anggukan kecil oleh Anjani. "Syukurlah, ya sudah, lebih baik kamu tidur lagi, Nak. Malam masih larut, beristirahatlah," titah Praja kepada Anjani sambil mengusap lembut kepalanya. Sebelum berlalu ia sempat memandang wajah istrinya dengan tatapan lain. Pertiwi hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Kemudian ia kembali memeluk putrinya. "Kamu baik-baik saja kan, sayang?" tanya Pertiwi. "Iya, Bu, ibu istirahat saja, aku udah baikan kok," saut Anjani dengan senyum yang dipaksakan. Bohong jika ia bilang baik-baik saja, sebab perasaannya masih kalut atas mimpi buruk yang baru saja ia alami. Mimpi yang seakan nyata, rasa takut dan sakit saat sebilah pedang panjang nan mengkilat telah menebas kepalanya hingga putus. Pertiwi terlihat panik saat Anjani berteriak sembari memegangi kepalanya. "Kamu kenapa, Nak?" "Suruh dia pergi, Bu. Aku takut, Bu," lirih Anjani sambil memeluk kedua lututnya dan melihat ke arah jendela. "Dia siapa, Jani? Di sini tidak ada siapa-siapa. Sadar, Nak." Lalu Anjani menceritakan apa yang ia alami dalam mimpinya saat makhluk menyeramkan mengejarnya, saat ia dipaksa memakai gaun pengantin oleh orang-orang berjubah hitam, dan saat ia merasa takut saat sebuah pedang memenggal kepalanya hingga putus. Anjani menceritakan semua kejadian itu dengan perasaan takut. Sesekali ia melirik ke arah jendela, seakan ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Pertiwi yang mendengar cerita anaknya begitu terkejut. Ia sangat tidak menyangka
jika putrinya akan mengalami kejadian seperti itu. Apa yang harus aku lakukan? Aku sangat menyayanginya. Batin Pertiwi berkecamuk, seakan ikut merasakan kepedihan dari mimpi putrinya. Aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Kembali ia berkata dalam hati, lalu menatap wajah Anjani yang tengah tertidur kembali dalam pelukannya. Pagi ini cuaca sedikit mendung, angin berembus kencang dari arah barat, membuat rambut wanita berusia 55 tahun itu beterbangan, menutupi sebagian wajahnya. Helaan nafasnya terasa berat, sembari menatap pepohonan yang tumbuh subur di halaman belakang rumah 2 lantai itu. Sedang memikirkan apa? Suara bariton dari arah belakang membuatnya terkejut, seiring sentuhan tangan kekar yang memeluk pinggangnya dari belakang. Aku hanya mengkhawatirkan tentang putri kita. Bagaimana jika dia... Shh, jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Semua itu sudah berlalu, bahkan bertahun-tahun lamanya. Selap raja pada istrinya yang sedang gundah. Percayalah, lanjutnya seraya memeluk istrinya dengan erat. Pertiwi hanya mengangguk sebagai jawaban. Ya sudah, kita sarapan. Anjani sudah menunggumu, jangan membuatnya semakin curiga. Praja menuntun Pertiwi untuk masuk ke dalam menuju ruang makan. Nasi goreng dengan telur mata sapi merupakan makanan favorit gadis berambut panjang itu. Tetapi sejak pertama ia duduk, makanan itu hanya diaduk-aduk saja. Anjani sama sekali tidak berselera. Kenapa makanannya tidak dimakan, sayang? Ucap Pertiwi pada Anjani. Kamu sakit, apa mau ke dokter? Ucapnya lagi dengan begitu khawatir, lalu menghampiri Anjani yang duduk di hadapannya. Aku baik-baik saja, Bu. Aku cuma nggak selera aja. Saut Anjani sambil mencoba tersenyum pada ibunya. Aku berangkat kuliah dulu ya. Anjani beranjak dari kursinya, kemudian menyambar tas yang berada di sebelahnya, lalu mencium pipi kedua orang tuanya. Sebaiknya kamu istirahat dulu di rumah, muka kamu pucat banget, Jani. Pertiwi menangkup wajah putrinya, memperhatikan wajah cantik itu dengan rasa yang campur aduk. Anjani pun tersenyum, lalu mencium sekali lagi pipi ibunya. Sudah siang, Bu, nanti aku telat kuliahnya, sampai nanti. Ujar Anjani sambil berjalan menuju teras dan diikuti oleh ibunya. Pertiwi ikut tersenyum seakan terhipnotis oleh senyuman gadis cantik tersebut. Akan tetapi senyuman itu perlahan hilang dari wajahnya saat ia melihat bayangan hitam yang mengikuti di belakang mobil Anjani. Seketika ia berlari mengejar mobil merah itu sambil berteriak memanggil nama putrinya. Praja yang sedang menikmati sarapannya terkejut saat mendengar istrinya memanggil Anjani. Ia pun dengan sigap berjalan keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Saat berada di luar rumahnya, ia menghampiri Pertiwi yang sedang dicegah oleh satpam yang menjaga pintu gerbang. Apa yang terjadi, Man? Tanya Praja pada Maman, satpam di rumahnya. Maaf Tuan, tiba-tiba Nyonya berlari dari teras sambil memanggil Non Anjani. Ujar Maman sambil berusaha menahan Pertiwi yang hendak keluar gerbang. Dengan sigap Praja mengangkat tubuh istrinya, lalu membawanya ke dalam. Dalam gendongan Praja, Pertiwi terus meracau sambil menyebut nama putrinya. Saat sudah dalam kamar, pria parubaya itu membaringkan perlahan istrinya di ranjang berukuran king size. Selamatkan putriku, Mas. Aku nggak mau kehilangan dia. Tolong lindungi Anjani, Mas. Ucap Pertiwi sambil menangis dalam pelukan suaminya. Semua akan baik-baik saja. Tenangkan pikiranmu, Tiwi. Ucap Praja membuat Pertiwi melerai pelukannya dan menatap suaminya dengan tajam. Bagaimana bisa aku berpikir tenang, Mas? Sementara keadaan putriku saat ini sedang dalam bahaya. Apa kamu sama sekali tidak peduli dengan keselamatannya? Jawab aku, Mas. Jawab! Bentak Pertiwi sambil memukul dada suaminya. Tangisannya semakin pecah saat ia terbayang peristiwa di masa lalu. Praja pun merasakan hal yang sama, tetapi ia pandai menyembunyikan perasaannya
Berbeda dengan Pertiwi yang sangat berlebihan dalam bersikap. Saat seperti ini membiarkan Pertiwi sendiri dalam kamar adalah hal yang terbaik. Raja pun keluar dan merogoh ponselnya, lalu ia menghubungi seseorang. Siang ini kita berangkat ke tempat biasa. Anjani yang sedang mengendarai mobil dengan kecepatan sedang merasa ada yang mengikutinya. Sesekali ia melirik kaca spion, tetapi tidak ada siapa-siapa. Jalanan pun lenggang, hanya ada beberapa pengendara sepeda motor. Mungkin cuma perasaanku aja, gumamnya dalam hati. Kemudian ia melajukan mobilnya dengan cepat. Setelah sampai di kampus, Anjani dikejutkan oleh temannya yang tiba-tiba datang mengetuk kaca mobilnya dengan kencang. "Jani, gawat! Miko, Jani, gawat!" ucap lelaki yang memakai kacamata itu setelah Anjani membuka pintu mobil dan berdiri di hadapannya. Anjani menautkan alisnya. "Miko, kenapa emangnya?" Lelaki itu tidak menjawab, lalu menarik tangan Anjani agar mengikutinya. "Hai, jelasin dulu, ada apa sebenarnya?" Jani bertanya sambil berjalan terseok-seok mengimbangi langkah kaki lelaki itu. Anjani dibawa ke lapangan. Di sana sudah banyak mahasiswa yang berkerumun. "Minggir semuanya!" teriak lelaki yang membawa Anjani itu. Kemudian para mahasiswa memberikan jalan. Gadis berambut panjang itu terkejut saat melihat tubuh orang yang dicintainya tergeletak bersimpah darah. "Miko!" teriak Anjani, histeris lalu meraih tubuh pemuda yang sudah 1 tahun terakhir mengisi relung hatinya. "Bangun Miko, aku mohon, jangan tinggalin aku Miko!" Bekik Anjani sambil mengguncang tubuh pemuda itu. "Aku gak mau kehilangan kamu sayang, please bangun!" Air mata sudah membanjiri pipinya. Ia menepuk-nepuk pipi yang berlumuran darah. Akan tetapi ia merasa ada yang aneh dari semua ini. Ia berdiri, mengedarkan pandangannya pada semua orang yang ada di sana. "Apa kalian tidak ada yang berinisiatif menolong seseorang yang kecelakaan? Di mana hati nurani kalian semua?" Cecar Anjani pada semua mahasiswa yang tengah menatapnya sambil memukul tubuh mereka satu persatu. Namun ia terkejut saat beberapa mahasiswa membalikkan badannya. Terdapat susunan huruf yang pada belakang baju mereka yang bertuliskan, "Will you marry me?" Anjani menutup mulutnya lalu berbalik. Kembali ia dikejutkan oleh pemuda yang sedang menekuk lutut dan di tangannya memegang cincin bermata merah delima. "Sumpah, ini gak lucu. Maukah kamu menerima lamaranku dan menjadi ibu dari anak-anakku nanti?" Anjani hanya mengangguk sebagai jawaban, lalu semua ramai bersorak bahagia atas usahanya membantu Miko telah sukses. Usai mengikuti mata pelajaran, Miko berniat berkunjung ke rumah gadis yang baru ia lamar. Dengan senang hati, Anjani pun mengiyakan. Hati gadis itu sangat bahagia sebab impiannya selama ini akan terwujud. Menikah dengan seseorang yang ia cintai. Senyum tidak pernah lepas dari bibir tipisnya. Binar bahagia selalu terpancar saat ia menatap cincin di jari manisnya. Sebaiknya selesaikan dulu kuliah kalian, setelah itu baru membahas tentang pernikahan. Pertiwi langsung beranjak meninggalkan Miko dan Anjani setelah mengucapkan kalimat itu. Miko yang merasa tidak mendapatkan restu kemudian pamit. "Maafkan ucapan ibu ya, maksud ibu baik kok." "Iya, ya sudah, aku pulang dulu. Salam buat ibu dan ayah." Pemuda itu merasa aneh saat berada di dalam rumah kekasihnya itu. Ia merasa selalu diawasi oleh seseorang. Tetapi di sana tidak ada siapa-siapa selain Anjani dan ibunya. Saat ia berada di dalam kamarnya, ia sangat terkejut melihat keberadaan ibunya Anjani. "Ibu, kenapa bisa ada di sini?" tanyanya heran. Namun wanita yang diajak bicara hanya diam. Ia berpikir bagaimana bisa ibunya Anjani bisa masuk ke dalam, sedangkan pintu kamar selalu ia kunci. Miko merasa merinding saat menatap mata Pertiwi. "Jauhi Anjani jika kamu masih ingin hidup."
Pertiwi berbicara lirih, membuat pemuda yang memakai kaos putih dan celana training itu ketakutan setengah mati. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat untuk digerakkan. Perlahan Pertiwi mendekat, membuat Miko semakin gemetar. Miko terus menatap mata wanita itu, semakin dekat, bola matanya semakin besar, dan maniknya berubah menjadi hitam semua. Wajahnya pucat, seakan tidak memiliki darah. Lebih baik kau menjadi milikku saja. Miko ingin berteriak sekencang-kencangnya saat melihat kulit putih itu retak dan pecah-pecah, lalu berubah menjadi sosok makhluk menyeramkan berbulu hitam. Makhluk itu kemudian menyerangnya dengan ganas dan meminum darahnya dengan rakus. Berita kematian Miko mulai menyebar sampai ke telinga Anjani. Penyebabnya masih diusut oleh pihak kepolisian. Kondisi tubuhnya yang sudah tidak utuh, lehernya berlubang, hampir putus. Isi perutnya terburai, organ dalamnya ada beberapa yang hilang. Membuat banyak pihak merasa janggal. Menurut kesaksian para tetangganya, tidak ada yang mencurigakan pada sore itu. Bahkan ia hanya melihat Miko pulang sendirian. Anjani yang mendapatkan kabar kematian sang kekasih begitu terpukul, hingga ia sering melamun dalam kamarnya. Beruntung ia mempunyai seorang sahabat yang selalu ada untuknya. Makan ya Jani, udah 3 hari ini loh jarang makan. Putri duduk di hadapan Anjani sambil menyodorkan sesuap nasi padanya. Apa, aku gak pantas bahagia ya Put? Kenapa selalu berakhir kayak gini? Putri hanya menghela napas pelan. Gadis berambut sebau itu pun bingung harus menjawab apa. Sebab kejadian ini sudah kesekian kalinya, di mana seorang pemuda yang menjalin hubungan dengan Anjani dan akan melamarnya selalu berujung pada kematian. Entah karena kecelakaan atau pembunuhan yang janggal, seperti kasus Miko. Di tempat lain, Praja tersenyum puas pada Pertiwi, sebab selama ia pergi keluar kota telah membuahkan hasil. Ia menang tender miliaran rupiah. Jangan terlalu bangga atas keberhasilanmu, Mas. Coba kamu lihat putri kita. Dia sedang berduka. Maksudmu, apa ada kejadian selama aku pergi? Pertiwi hanya mengangguk sambil merebahkan tubuhnya yang lemas di kasur. Praja pun menyunggingkan senyum. Aku mohon, Mas, sudahi semuanya. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Anjani. Aku terlanjur menyayanginya, Mas. Tidak semudah itu, Tiwi. Tidak semudah saat dulu kau memintaku menemuinya dan meminta pertolongan padanya. Setelah kita mendapatkan kemewahan, lalu kamu mau aku melepaskannya begitu saja. Aku tidak rela kehilangan semua ini. Kamu ingat itu baik-baik. Ujarnya lalu berjalan keluar. Pertiwi hanya bisa menangis pilu. Ia merutuki perbuatannya di masa lalu. Andai saat itu ia tidak terpujuk oleh rayu kakek itu, mungkin hidupku tidak akan seperti ini. Malam itu Pertiwi yang baru saja pulang dari pasar merasa sakit di bagian bawah perutnya. Keringat dingin bercucuran. Ia menjerit sekuat tenaga saat melihat cairan merah mengalir di kakinya. Mas, tolong aku, Mas. Praja yang berada di belakang berlari terkopoh-kopoh mendengar suara jeritan istrinya. Ia terkejut melihat istrinya sedang terduduk sambil memegangi perutnya. Kamu kenapa, Wi? Apa yang terjadi? Bukannya menjawab, Pertiwi semakin berteriak kesakitan. Dengan sigap, Praja membawa istrinya ke rumah Mbok Jum, seorang dukun beranak. Sebab di tempat mereka tinggal sangat jauh dari pusat kesehatan masyarakat, sehingga warga desa lebih memilih ke dukun jika mengalami sakit atau hendak melahirkan. Sabar sayang. Raut muka sang dukun beranak itu sangat tegang, membuat hati Praja dirundung gelisah. Bagaimana keadaan istri saya, Mbok? Harus dikeluarkan lagi. Bahaya kalau terus dipertahankan. Nanti istrimu tidak kuat. Tutur Mbok Jum dengan pandangan yang tidak lepas dari perut Pertiwi yang sedikit membuncit. Pernyataan wanita tua itu membuat hati Praja kembali dirundung duka. Sebab sudah kesekian kalinya janin yang ada di perut sang istri harus dikuburkan.
Setelah kejadian itu, Pertiwi sering melamun dan menyendiri. Ia tidak banyak bicara. Sampai ketika Pertiwi yang sedang menyapu halaman rumahnya kedatangan tamu. Seorang pria yang usianya sudah sepuh menawarkan Pertiwi sebuah cara agar segera mendapatkan seorang anak. Kamu bisa cepat punya anak dan memiliki harta yang melimpah. Jika kamu mau, ikuti saya. Ucap pria tersebut dengan tatapan tajam. Pertiwi yang merasa takut segera ke dalam mencari suaminya. Akan tetapi, saat mereka kembali, pria tua itu sudah tidak ada. Kamu yakin tadi ada orang di sini? Iya mas, kakek-kakek pakai baju serba hitam dan ikat kepala. Aku yakin kok. Praja mengedarkan pandangannya ke segala arah. Mungkin saja orang itu belum jauh perginya. Akan tetapi sepi, tidak ada siapapun di sekitar rumahnya. Saat hendak masuk ke rumah, Praja melihat secari kertas. Ia kemudian membuka dan membacanya. Temui Mbah Barja di desa Ambarsari. Di dalam rumah semi permanen, sepasang suami istri sedang bimbang. Pertiwi ingin pergi ke desa tersebut, tetapi Praja ragu. Menurut berita yang ia dengar, desa tersebut merupakan tempat pesugihan bagi orang-orang yang ingin kaya dengan cara instan. Tidak ada salahnya kita ke sana, Mas. Toh kita bukan ingin harta, melainkan keturunan. Tutur Pertiwi membujuk agar suaminya mau datang ke sana. Kamu tidak akan mengerti, Tiwi. Setiap yang datang ke tempat itu sudah pasti akan terikat perjanjian. Dan aku tidak mau kita terikat janji dengan mereka, penganut ilmu hitam. Sergap Praja. Tapi sampai kapan kita akan seperti ini, Mas? Aku ingin punya anak seperti yang lain. Aku selalu kesepian setiap kamu pergi bekerja. Praja tak kuasa melihat istrinya selalu bersedih. Direngkuhnya tubuh wanita itu. Baiklah, ayo kita pergi ke desa itu. Ucap Praja membuat mendung di wajah Pertiwi lenyap seketika. Tanpa menunggu lama, sepasang suami istri itu bersiap menuju desa tersebut. Mereka pergi melewati jalan setapak yang dipenuhi pepohonan yang rimbun. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, akhirnya mereka tiba di depan gapura yang bertuliskan nama desa yang mereka tuju. Suasana tempat itu sangat sepi. Tidak ada tanda-tanda adanya manusia atau hewan yang hidup di sana. Semilir angin menyergap tengkuk Pertiwi. Ia merasa ada yang memperhatikan dari jauh. Namun saat ia melihat menoleh, tidak ada siapapun. Kemudian ia merapatkan tubuhnya pada sang suami. Mas, kita pulang aja yuk, aku takut. Ucapnya sambil mengedarkan pandangan ke segala arah. Dengan perasaan was-was, keinginannya yang semula menggebu-gebu ini hilang seketika. Tanggung, Wi, kita sudah kadung sampai ke sini. Sudah, ayo. Ajak Praja menggendeng tangan istrinya untuk mencari rumah Mbah Barja. Sepanjang jalan penuh dedaunan kering yang berserakan menutupi aspal. Tempat itu seperti desa mati. Jalanan temaram meski hari masih siang. Hanya sedikit cahaya yang menerobos dari celah pepohonan di sana. Selama mereka berjalan mencari rumah, tidak jarang suara-suara aneh yang kerap membuat nyali Pertiwi semakin ciut. Akan tetapi kini Praja yang bersemangat untuk datang ke sana. Aku mau pulang, Mas. Aku takut. Apa kamu mau seperti itu terus? Kita sudah terlanjur jauh melangkah sampai ke sini. Bukankah ini yang kamu mau? Iya, memang awalnya aku yang menginginkan semua ini. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Kita pulang aja yuk, Mas. Sesal Pertiwi lalu menarik tangan suaminya untuk berbalik. Namun baru saja hendak berjalan, mereka dikejutkan oleh sosok kakek yang berdiri. Berpakaian serba hitam, rambutnya gondrong berwarna putih, dan sebagian menutupi wajahnya, membuat sepasang suami istri itu tidak dapat melihat wajah kakek itu dengan jelas. Teruslah berjalan kalian, jika kalian ingin pulang dengan selamat.
ucap kakek itu. Praja dan Pertiwi sangat ketakutan. Tubuh mereka gemetar hebat. Genggaman tangan Pertiwi semakin erat pada suaminya. Begitupun Praja. Mereka saling merapatkan tubuhnya. Kemudian mereka saling menatap. Mata Pertiwi sudah memerah menahan tangis akibat rasa takutnya. Praja mengangguk, mengisyaratkan pada istrinya bahwa semua akan baik-baik saja. Perlahan mereka berbalik kembali menuju tujuan awal. Dengan langkah yang teramat berat, mereka melangkah. Sekitar beberapa langkah, Praja menoleh ke belakang untuk memastikan kakek itu. Lagi-lagi ia terkejut sebab sosok kakek itu sudah tidak ada. Ia tidak mendengar suara langkah kaki orang lain selain ia dan juga istrinya. Kemana kakek itu pergi, Mas? Tidak jauh dari tempat itu, Praja melihat sebuah rumah. Hanya satu rumah di sana. Sebab selama ia berjalan hanya dipenuhi hutan di samping kanan kirinya. Pertiwi tampak sedikit lega saat melihat rumah penduduk. Ia merasa kelelahan dan haus. "Permisi, apa ada orang di sini?" seru Praja sambil mengetuk pintu rumah yang sudah lapuk bagian atasnya. Sementara Pertiwi meluruskan kakinya pada balai yang ada di depan rumah itu. Berkali-kali Praja mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Ia pun duduk di samping istrinya sambil melepaskan penat. Praja berpikir, bagaimana bisa hanya ada satu rumah penduduk dalam satu desa. Suara derit pintu terbuka, membuat mereka terlonjak kaget saat sosok yang keluar dari dalam rumah itu. "Masuklah." Bagi terhipnotis, Praja mengikuti kakek tersebut ke dalam, dan Pertiwi yang sudah ketakutan hanya mengikuti suaminya. Saat sudah berada di dalam, Pertiwi takjub dengan isi rumah itu. Perabotannya lengkap, banyak kayu dan berbagai hiasan serta lukisan kuno terpajang rapi. Mereka disuguhkan segelas air, aneka buah-buahan, dan berbagai makanan yang lezat. Meski merasa heran, Pertiwi dan Praja tetap melahap makanan tersebut hingga habis tak tersisa, membuat tuan rumah tersenyum penuh arti. Setelah itu mereka bawa ke dalam sebuah kamar yang redup. Hanya ada lilin dan hiasan bunga dalam ruangan itu. Di sana sudah ada seseorang yang sedang menunggu mereka. "Akhirnya kalian datang juga," ucapnya sambil terkekeh. "Apa Anda Mbah Barja?" tanya Praja. Pria tua itu mengangguk masih tertawa geli. "Bisakah Mbah Barja membantu saya untuk memiliki seorang anak, Mbah?" tugas Pertiwi. "Sangat mudah bagiku. Yakin hanya seorang anak saja, tidak dengan harta dan kekayaan lainnya," ujar pria tua yang selalu memakai ikat kepala itu. Iya, cukup." "Iya, dengan harta juga." Praja dan Pertiwi menjawab secara bersamaan, membuat Mbah Barja tertawa sangat menyeramkan. Malam menjelang, bunyi burung gagak saling bersautan dan berterbangan dari satu dahan ke dahan lain. Malam yang dingin ditambah hembusan angin malam membuat Pertiwi semakin menggigil. Wanita itu dibaringkan pada sebuah ranjang yang hanya beralaskan tikar tanpa kasur dan selimut. Pikiran Pertiwi berkecamuk antara takut akan akibat dari jalan yang ia tempuh. Namun keinginannya memiliki seorang anak sangat besar, sehingga ia memantapkan hatinya untuk meneruskan ritual itu. Di lain tempat, Praja diperintahkan oleh Mbah Barja untuk duduk bertapa di atas sebuah batu di belakang rumah pria tua itu, tanpa sehelai benang yang menutupi tubuhnya. Hawa dingin dapat ia tahan, tetapi ada gangguan yang hampir membuatnya hampir menyerah. Saat sosok wanita menghampiri dan mengganggu konsentrasinya. Mbah Barja sengaja memisahkan mereka sebab sepasang suami istri itu memiliki keinginan yang berbeda. "Wanita itu sudah berada di ruangan, tuanku," ucap Mbah Barja pada sosok hitam besar dengan mata merah menyala.
Makhluk itu pun masuk ke ruangan yang dimaksud Mbah Barja. Namun saat sudah di dalam, ia mengubah wujudnya menjadi peraja. "Mas," panggil Pertiwi. Tetapi sosok itu tidak menjawab, hanya tersenyum mendekati Pertiwi di pembaringan. Suara seperti benda jatuh membuyarkan lamunan Pertiwi akan masa lalunya. Bergegas ia keluar dan mencari sumber suara tersebut. "Putri, sedang apa kamu?" Putri yang sedang memunguti piring dan gelas yang jatuh di lantai tersentak kaget saat ibu dari sahabatnya itu tiba-tiba ada di belakangnya. Itu tante, tadi aku hanya kepleset jadi nggak sengaja jatuh." "Oh, lain kali hati-hati ya." Iya Tan, permisi." Putri pun berlalu ke dapur. Degup jantungnya serasa mau lepas saat ia tidak sengaja melihat bayangan hitam dan besar berjalan ke arah kamar yang berada tepat di sebelah kamar kedua orang tua Anjani. Bahkan sosok itu sempat melihat ke arahnya. Matanya besar, berwarna merah, membuat Putri terkejut hingga menjatuhkan nampannya. "Makhluk apa tadi?" gumamnya sambil mencuci tangannya di bawah kucuran keran. Tiba-tiba Putri sangat terkejut saat melihat air yang mengalir berubah warna seperti darah. Putri pun berlari ketakutan, meninggalkan dapur itu dengan air keran yang masih menyala. Saat sudah berada di ruang tamu, Putri melihat Anjani berjalan keluar kamar dengan tatapan kosong. Baru saja ia ingin menghampiri sahabatnya, tetapi ia urungkan, sebab Putri merasa ada yang janggal dari tatapan sahabatnya itu. Putri pun memperhatikannya dari jauh. Anjani terus berjalan menuruni tangga dan masuk ke kamar yang di dalamnya terdapat makhluk menyeramkan itu. Berbagai pikiran buruk terus menari dalam benaknya. "Putri," baru saja tangannya hendak memegang handle pintu, suara seseorang yang sangat ia kenal memanggilnya dari lantai atas. Perlahan ia memutar kepalanya sambil menahan takut. Keringat sudah membasahi seluruh tubuh gadis itu. Saat memastikan suara yang memanggilnya adalah sosok yang sama dengan yang baru saja masuk ke ruangan itu. Tubuhnya menegang bersamaan dengan degup jantung yang kian berdebar. Enggak mungkin. Aku yakin banget tadi dia masuk ke dalam. Terus kenapa tiba-tiba udah ada di atas? Aku masih normal kan?" Racaunya sambil melihat Anjani dan pintu di hadapannya bergantian. Anjani mengerutkan kening saat melihat sahabatnya terdiam di depan kamar yang terlarang bagi siapapun untuk masuk. "Putri!" teriaknya saat melihat tubuh Putri ambruk di depan ruangan itu. Anjani mengoleskan minyak angin pada pelipis sahabatnya, berharap Putri akan segera siuman. Setelah melihat Putri pingsan, Anjani bergegas meminta bantuan pada penjaga di rumah untuk membawa Putri ke kamarnya. Hampir 1 jam, gadis berambut ikal itu akhirnya siuman. Di mana aku dan kamu siapa?" ucap Putri saat tersadar. Anjani terkejut saat sahabatnya tidak mengingat siapa dirinya. "Ini aku, Put, Anjani, sahabat kamu." Anjani pun tak kuasa menahan tangis. Baginya dilupakan sahabat sendiri lebih sakit dibandingkan ditinggal oleh kekasih. Anjani terus menangis, terisak sambil menutup kedua wajahnya. Sementara Putri merasa tergelitik karena menahan tawanya. Anjani seketika membuka mata. Ia tertegun melihat Putri yang sedang menertawakannya. "Sumpah, ini gak lucu. Awas kamu ya," cecar gadis berambut panjang itu dan memukul sahabatnya dengan bantal. "Jadi kamu tadi cuma pura-pura pingsan?" tanya Anjani sambil memiringkan tubuhnya menghadap Putri. Putri pun terdiam. Ia merasa ragu dengan apa yang dilihatnya. "Tapi kamu janji jangan kaget ya kalau aku ceritain kejadian di bawah." Mengalirnya cerita kejadian yang Putri alami di lantai 1 rumah Anjani. Gadis bermata sipit itu terkejut mendengar penuturan sahabatnya.
Sebenarnya belakangan ini aku juga sering mimpi dikejar-kejar sama makhluk menyeramkan. Mimpi yang serasa nyata. Dalam mimpi itu, makhluk tersebut bilang kalau aku milik dia satu-satunya. Jujur, aku takut banget. Putri pun mengangkat bahunya. Mimpi itu cuma aku nggak tidur. Makanya sebelum tidur baca doa dulu. Ish, aku serius, Put. Tiba-tiba Putri dan Anjani terkejut saat mendengar suara benda jatuh dari arah balkon kamar Anjani. Mereka saling pandang satu sama lain, kemudian beranjak untuk memastikan suara apa tadi. Dengan saling menggenggam, mereka berjalan perlahan. Saat hampir mendekati pintu kaca besar yang menjadi penyekat antara kamar dan balkon, Anjani menyingkap korden putih. Dan seketika mereka terpekik bersamaan saat melihat makhluk berbulu lebat dengan taring yang panjang sedang asik menyantap segumpal daging yang berlumuran darah. Mereka kelang kabut berlarian ke atas tempat tidur dan bersembunyi di balik selimut. Tubuh keduanya gemetar hebat karena rasa takut yang teramat hebat. Bahkan Anjani hampir menangis jika saja Putri tidak memeluknya dengan erat. Aku takut, Put. Tadi itu apa? Aku juga nggak tahu. Belum hilang rasa takut akan kehadiran makhluk menyeramkan di balkon. Terdengar suara derit pintu terbuka dan derap langkah. Mereka yang semakin mengeratkan pelukan satu sama lain dan mencoba untuk menahan nafas. Putri teringat akan film horor yang kerap ia tonton. Menurutnya cara itu bisa mengelabui hantu yang akan memangsanya. Suara langkah semakin dekat, mereka pun semakin saling merapatkan tubuh. Putri hampir gak bisa nafas. Rasa takut kian menderah. Anjani pun sangat ketakutan, sampai ia merasakan ada yang menyentuh pundaknya. Tubuh mereka berdua menegang. Kemudian mereka berteriak sekencang-kencangnya saat seseorang membuka paksa selimut yang menutupinya. Mereka berdua berteriak histeris. Apa-apaan kalian ini? Sudah malam teriak-teriak, gak jelas. Bentak Pertiwi sambil menepuk pundak kedua gadis yang sedang ketakutan. Anjani dan Putri merasa lega saat mendengar suara seseorang yang ia kenal. Ibu, Tante, seru dua gadis itu bersamaan dan berhamburan memeluk erat tubuh Pertiwi. Kalian itu kenapa sih? Ada hantu, Bu, di balkon. Ish, pasti kalian sering nonton film horor. Pasti halu terus. Decak Pertiwi tak menggubris ucapan Anjani. Sudah lebih baik kamu tidur, biar ibu yang temani di sini. Pertiwi merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, lalu Anjani dan Putri saling berebut untuk memeluk tubuh wanita parubaya itu. Putri yang baru pertama kali menginap di rumah sahabatnya itu sudah tidak merasa canggung pada Pertiwi. Putri sering berkunjung meski hanya sekedar mengerjakan tugas kuliah saja. Meski begitu, Pertiwi pun tidak membedakan antara Putri dan Anjani. Baginya mereka adalah anak-anaknya. Selang beberapa menit, dua gadis itu telah terlelap. Pertiwi beranjak lalu menyelimuti tubuh mereka dan menciumnya. Sebelum berlalu keluar, ia sempat melirik ke arah balkon. Jangan pernah berani mengganggu putriku. Desisnya kemudian berlalu keluar kamar. Pertiwi turun ke lantai 1. Ia melihat suaminya sedang duduk santai di ruang tamu. Ia pun menghampiri sang suami yang sedang duduk melamun. Bagaimana untuk malam ini? Apakah sudah selesai? Tanya Pertiwi. Praja sedikit terkejut saat mendengar suara istrinya yang datang secara tiba-tiba. Sudah selesai, saut Praja sambil menghembuskan nafas kasar. Lantas apa yang membuat Mas sangat gelisah? Praja menatap wajah istrinya dan menggenggam tangannya erat. Berapa usia Anjani sekarang? Untuk apa Mas menanyakan usia Anjani? Ada hal apa Mas? Bukannya menjawab pertanyaan sang istri, Praja merebahkan kepalanya di sandaran sofa. Dengan mata terpejam, ia mencari cara
untuk membicarakan masalah yang ia hadapi kepada Pertiwi. Walaupun sebenarnya Praja pun merasa bimbang akan keputusan yang akan ia ambil. Pertiwi yang melihat gelagat lain dari sang suami mulai menerka-nerka apa yang sedang disembunyikan oleh suaminya. "Ceritakan semuanya, Mas. Ada apa sebenarnya?" Praja menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya. "Apa kamu ingat sebuah perjanjian yang waktu itu kita sepakati bersama Mbah Barja?" Pertiwi mengerutkan keningnya, belum paham maksud dari perkataan suaminya. "Sebuah perjanjian, jika anak kita lahir bayi perempuan, harus dinikahkan pada putranya, Nyi Ambar. Saat usianya sudah menginjak 20 tahun, tutur Praja dengan pandangan lurus. Ia tidak sanggup melihat wajah istrinya. Air mata Pertiwi luruh bersamaan dengan hatinya yang nyeri. "Ini gak mungkin kan, Mas? Mereka tidak berhak mengambil anakku. Dia anakku, Mas, darah dagingku." Tidak ada niat menenangkan istrinya. Praja hanya diam sambil menikmati pukulan demi pukulan yang diberikan oleh istrinya. Sampai Pertiwi merasa lelah, barulah Praja memeluk tubuh wanita tercintanya itu. "Selamatkan putriku, Mas. Jangan biarkan mereka mengambil putriku." Rajau Pertiwi lemah dalam pelukan Praja. "Aku akan berusaha mempertahankan anak kita, sayang. Kamu tenang saja, mereka tidak akan bisa menyentuh putri kita, walau seujung kuku." Tutur Praja yakin. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang memperhatikan mereka sejak tadi. Dering alarm mengusik pendengaran gadis berambut ikal itu. Ia mengeliat dan meraba-raba nakas meraih ponselnya. Saat mendapatkan yang ia cari, ia melihat jam yang terpampang di layar 5 inci tersebut. Pukul 5. Dengan malas Putri beranjak dari tempat tidur. Ia melirik ke arah sahabatnya yang masih tertidur pulas dalam balutan selimut. Putri berjalan ke dalam kamar mandi. Ia membasuh wajahnya dan menggosok gigi. Kemudian Putri menyalakan keran untuk mengambil air wudhu. Baru saja gadis itu mengucapkan bismillah, samar terdengar suara benda jatuh dari arah luar. Sejenak Putri menghentikan aktivitasnya dan menutup keran. Ia ingin memastikan suara berisik apa itu. Akan tetapi, saat keran ditutup hanya keheningan. Tidak ada suara riuh dan gemuruh seperti saat ia sedang mengambil air wudhu. Seketika hawa dingin menerpa tengkuk gadis itu. Bulu kuduknya berdiri. Ia duduk menelisik sekitar kamar mandi yang berukuran 4 kali 3 meter itu. Dengan sigap ia pun segera menyelesaikan kegiatannya di dalam sana, lalu bergegas keluar. Kemudian mengambil peralatan sholat yang selalu ia bawa di dalam tasnya. Setelah memakai mukena, Putri membentangkan sajadah di sebelah tempat tidur. Baru saja Putri mengucapkan takbir, lagi-lagi suara gemuruh seperti benda berat yang terjatuh. Kemudian ditambah suara erangan, terus mengusik ketenangan gadis itu dalam beribadah. Namun Putri berusaha tenang dalam ibadahnya. Setelah mengucapkan salam, barulah suara itu perlahan menghilang dari pendengaran Putri. "Astagfirullahaladzim, kenapa aku merasa rumah ini sangat tidak nyaman? Seperti ada sesuatu yang tidak beres." Batin Putri tetap berpikir positif. Sudah menjadi kebiasaan gadis itu, setiap menunaikan sholat subuh, ia selalu membaca Al-Quran. Tetapi saat ia mencari kitab suci itu, tidak ada di dalam tasnya. "Loh, kok nggak ada ya?" "Cari apa, Put?" Suara Anjani yang tiba-tiba membuat Putri terkejut. "Astagfirullah, Jani, bikin kaget aja deh." Anjani hanya tergelak mendapati wajah sahabatnya yang terkejut. "Ish, malah ketawa mulu." "Iya maaf, abisnya kamu serius banget, cari apaan sih?" "Aku lagi cari Al-Quran, biasanya sehabis sholat aku tadarus.
tapi kayaknya ketinggalan deh. Anjani hanya menganggukkan kepalanya, kemudian kembali merebahkan tubuhnya. Di luar masih gelap, tidur lagi yuk. Gelap apaan? Bentar lagi juga matahari muncul. Yuk jalan-jalan pagi sambil lihat sunrise. Enggak, enakan di kamar tidur lagi. Melihat temannya kembali bergelung dalam selimut, Putri pun memutuskan pergi sendirian. Setelah berganti pakaian dan merapikan alat sholatnya, gadis itu keluar dan turun ke lantai 1. Suasana yang temaram menandakan belum ada siapapun. Ada rasa takut dalam hatinya. Sekelebat bayangan melintas di bawah tangga. Seketika degup jantung gadis itu sangat kencang. Bibir tipisnya tiada henti merapalkan doa yang ia bisa, meski sering keliru dalam mengucap. Seluruh ruangan di lantai 1 sangat sepi. Ia mengernyit heran. Suara riuh apa yang ia dengar saat di dalam kamar mandi? Pikirannya berkecamuk seiring suara aneh yang kembali terdengar oleh telinganya. Putri melangkah perlahan sambil mengitari sekitar ruang tamu. Baru saja ia hendak meraih handle pintu, tiba-tiba ada yang memegang bahunya. Hembusan angin beserta bau anyir menyeruak di sekitar ruangan itu. Tubuh Putri menegang, kaku bagaikan patung. Ia merasakan tangan itu meraba tubuhnya dan sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat, bola matanya hilang, serta bibirnya yang mengeluarkan darah segar telah berada tepat di hadapannya. Putri ingin berteriak, tetapi lidahnya terasa kaku. Ia hanya mendengar suara cekikikan dari sosok menyeramkan tersebut, hingga pandangannya perlahan hilang dan gelap. Putri perlahan membuka matanya. Ia memegangi kepalanya yang sangat sakit. Seketika pandangannya menelisik tempat ia terbangun. Di mana aku? Ucapnya sambil mengingat-ingat kejadian sebelumnya. Saat ia hendak keluar dari rumah Anjani, tiba-tiba ada sosok menyeramkan yang mendekatinya. Kemudian ia tidak ingat apa-apa lagi. Gadis itu pun berusaha bangkit dan mencari pertolongan, walaupun ia merasa mustahil akan ada yang menolongnya. Hutan yang rimbun dan gelap, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Putri yang menangis ketakutan sebab ia tidak tahu di mana ia sekarang. Dari kejauhan ia mendengar suara riuh orang sedang tertawa. Ia pun menajamkan pandangannya. Terlihat sekelompok orang berjubah hitam dan memakai hoodie serta berjalan sambil memikul tandu. Meski sedikit janggal akan apa yang ia lihat, tetapi Putri merasa lega. Setidaknya tidak sendirian di dalam hutan ini. Dengan langkah pasti Putri mengikuti rombongan tersebut secara diam-diam. Namun semakin ia mendekat, aroma kemenyan dan bau anyir terasa menyengat di hidungnya. Sekelebat bayangan putih terbang melintas dari pohon di dekatnya. Suara tawa makhluk itu semakin membuatnya ingin segera sampai dan bergabung dengan mereka dan meminta bantuan untuk keluar dari tempat ini. Selang beberapa menit, gerombolan itu berhenti di depan sebuah rumah gubuk. Siapa sebenarnya mereka? Lalu apa yang mereka bawa? Rumah siapa yang berada di tengah hutan dan hanya sendiri? Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam benaknya. Ia terus memperhatikan orang-orang tersebut menurunkan tandu. Kemudian mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain berwarna hitam. Dan salah satu dari orang tersebut membukanya. Betapa terkejutnya gadis itu saat melihat potongan kepala dan tubuh manusia. Dengan langkah pelan ia mendekati kerumunan itu dan bersembunyi di balik pohon besar, sambil memperhatikan apa yang akan mereka lakukan pada mayat itu. Setelah semuanya sudah tertata di atas balai kecil, mereka duduk melingkar. Salah satu dari mereka seperti sedang membakar sesuatu, lalu mulutnya komat kamit seperti membaca mantra. Kemudian muncul gumpalan asap hitam, perlahan berubah
menjadi sosok tinggi besar, berbulu, dengan mata merah bak lampu, juga taring yang panjang, membuat Putri bergidik ngeri. Saat makhluk itu seakan menghirup, lalu potongan tubuh manusia bergerak seakan tersedot, kemudian masuk ke dalam mulut makhluk itu. Kepala Putri semakin sakit saat merasakan perutnya bergejolak. Dengan susah payah, ia menutup mulutnya agar tidak menimbulkan suara apapun. Hingga akhirnya ia berlari menjauh dari tempat itu. Namun baru saja beberapa langkah, ia sangat terkejut saat melihat sosok yang berdiri di hadapannya. "Mau lari kemana?" ucap sosok tersebut sambil tertawa cekikikan. Siapa kamu? Aku mau pulang." Bukannya menjawab, sosok wanita tua dengan baju kebaya dan kain jarik itu semakin tertawa lantang, seraya berjalan mendekati Putri. "Kau akan menjadi budakku. Mereka telah mempersembahkan dirimu untuk dijadikan tumbal selanjutnya," ucap sosok wanita tua itu. Putri terdiam. Dalam benaknya ia merasa heran dan tidak mempercayai ucapan wanita itu. Namun Putri pun tidak memungkiri bahwa dirinya sudah bukan di tempat asalnya. Entah di mana ia sekarang, ia hanya ingin pulang. Tarikan paksa membuatnya kembali tersadar. Ada 2 orang yang menyeretnya ke rumah gubuk itu. Ia ingin memberontak, tetapi ia tidak mampu berbuat apa-apa. Sosok menyeramkan yang ia lihat tadi sudah menghilang entah kemana. Ia dibaringkan di atas balik, yang mana ia lihat tadi sebagai tempat kemunculan makhluk besar itu. Suara tawa riuh kembali terdengar seiring wanita itu mengucapkan mantra. Sontak gadis itu memejamkan matanya. "Ya Allah, hamba berlindung padamu dari godaan syaitan dan jin yang terkutuk," batin Putri. Suara riuh terdengar seiring dengan wanita itu mengucapkan mantra dengan lantang. Namun saat Putri memasrahkan akan takdir pada sang Khalik, semua hening. Hanya sayup terdengar suara seseorang memanggil namanya. "Putri, pulang nak." Di dalam kamar berwarna krem, sepasang suami istri tidak hentinya mengucapkan takbir dan syahadat di telinga anaknya. Ada pula beberapa santri yang membaca ayat suci Al-Quran serta zikir. "Bagaimana ini, Bi? Sudah hampir 1 minggu, belum juga ada tanda-tanda anak kita kembali." "Abi sudah berusaha semaksimal mungkin. Sisanya kita pasrahkan pada Sang Maha Segalanya, Mi." Mereka adalah kedua orang tua Putri. 1 minggu yang lalu, setelah Putri berpamitan untuk menginap di rumah Anjani, pagi harinya Putri kembali ke rumah dalam keadaan wajah yang pucat dan suhu tubuhnya dingin. Setelah masuk kamar, Putri tidak pernah keluar lagi, sampai ibunya merasa ada yang janggal pada putrinya, yang seharian terus tertidur tanpa ada pergerakan. Dokter terbaik di keluarganya sudah mereka datangkan. Menurut dokter, kondisi fisiknya normal. Tetapi ada yang janggal dari luka lebam yang terdapat di leher Putri. Bukan lebam akibat penganiayaan, tetapi lebam seperti terkena ilmu hitam. Saat tahu anaknya mendapat teror ilmu hitam, Ridwan, ayah Putri, pergi menemui seorang paranormal dan menceritakan perihal peristiwa yang menimpa anak gadisnya itu. Sepertinya Putri dijadikan tumbal oleh seseorang yang melakukan pesugihan. Tetapi jiwa Putri masih suci, sehingga para demit belum melakukan apa-apa kepada Putri. "Apa nyawa Putri bisa diselamatkan, Pak?" "Insya Allah, saya akan berusaha semampunya. Bapak juga bisa membantu dengan mengirimkan bantuan untuk Putri." Ridwan merasa tidak paham dengan penuturan pria parubaya itu. "Maksudnya, Pak?" "Adakan pengajian di dekat jasad Putri. Juga teruslah sebut nama Putri, lalu ucapkan takbir dan syahadat tepat di telinganya. Semoga usaha kita belum terlambat." "Put, bangun dong, aku kesepian, gak ada kamu."
Anjani menggenggam tangan sahabatnya yang tampak pucat dan dingin. "Nak Jani, makan dulu yuk. Umi sudah siapkan di meja." "Terima kasih Umi, tapi Jani belum lapar." Anjani merasa bersalah pada sahabatnya. Ia selalu menyalahkan dirinya atas apa yang sedang menimpa Putri. Gadis bermata sipit itu sangat menyesal karena telah menolak ajakan Putri waktu itu. Andai ia mau menemani sahabatnya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Putri mungkin masih sehat bersamanya. Namun semua sudah takdir Tuhan. Saat putrinya sedang dirundung duka, Pertiwi merasa bahagia. Menurutnya ia telah menyelesaikan semua janjinya pada Mbah Barja, seorang gadis yang masih suci. "Bagaimana kamu bisa yakin jika yang kamu lakukan itu sudah benar?" Ucap Raja sontak membuatnya menautkan alis. "Bukankah mereka meminta seorang gadis? Lalu apa yang harus dipermasalahkan lagi? Apa kamu benar-benar melupakan syarat dari dukun sialan itu, Tiwi?" Pratiwi masih belum mengerti. Yang ia ingat hanya gadis suci yang berusia 20 tahun. Membuatnya nekat mengorbankan sahabat putrinya untuk dijadikan persembahan terakhir. Akan tetapi mengapa suaminya merasa khawatir? Pertiwi merasa tidak mengerti dengan suaminya. "Maksud kamu apa, Mas? Jelaskan semuanya sama aku." "Untuk persembahan terakhir, itu harus keturunanku. Jika tidak, maka..." Praja menghentikan ucapannya, seraya ia meremas rambutnya. Maka kenapa, Mas?" "Salah satu dari kita akan menjadi target selanjutnya." Anjani hanya sendiri di dalam kelas. Semua mahasiswa sudah pergi beberapa menit yang lalu. Perlahan terdengar suara langkah kaki mendekat. Ia tersentak saat baunya ada yang menepuk. Namun saat ia menengok, tidak ada siapapun di dalam ruangan itu. Seketika bulu kuduknya meremang. Angin dingin pun berhembus. Anjani merasa ada yang memperhatikannya di luar jendela. Akan tetapi saat menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya ada daun yang bergerak riuh. Merasa tidak nyaman, Anjani pun beranjak dan berjalan keluar. Baru saja ia sampai di depan pintu, tiba-tiba tubuhnya menabrak seseorang. Sorry, kamu gak kenapa-napa kan?" Ucap pemuda itu sambil mengulurkan tangannya. "Enggak apa-apa kok," sautnya sambil menyambut uluran tangan pemuda itu. "Aku Malik, namamu siapa?" "Anjani." "Mau pulang?" Anjani hanya mengangguk. "Mau diantar? Anggap aja sebagai permintaan maaf, karena tadi gak sengaja nabrak kamu." Ingin Anjani menolaknya, tetapi ia ingin segera tiba di rumah. Anjani pun menerima tawaran dari Malik. Ia sedikit terkejut saat Malik membawanya pada parkiran khusus motor. "Kamu bawa motor?" "Iya, kenapa? Belum pernah naik motor ya?" Belum, tapi nggak apa-apa deh." Malik pun menyalakan motor sportnya. Kemudian ia membantu Anjani naik. Ia sedikit kesusahan menaiki motor tersebut sebab ia memakai dress yang tidak panjang. Saat motor hendak melaju, Anjani selalu menoleh ke arah belakang. Namun di sana tidak ada siapapun, sebab jam pelajaran sudah usai sejak 30 menit yang lalu. "Kamu kenapa? Kayak gelisah gitu, ada masalah?" Aku merasa ada yang ngikutin terus ya dari tadi." Mendengar penuturan Anjani, sontak Malik memperlambat laju kendaraannya dan menepi di jalan. "Hah? Serius? Tidak ada siapapun yang mencurigakan? Mungkin kamu efek lelah kali. Kita cari makan dulu yuk." Anjani pun mengikuti saja ajakan dari pemuda tampan itu. Lalu mereka memasuki rumah makan tradisional. Setelah makan, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah Anjani. Anjani seraya terhipnotis oleh perlakuan manis pemuda yang baru saja ia temui. Masih berdiri di pinggir jalan sambil menatap motor gede itu yang perlahan menjauh dari pandangannya. "Apa kabar hati? Semoga kamu baik-baik saja," gumamnya dengan wajah yang menghangat.
juga senyum yang tidak mau berhenti menghiasi wajah cantiknya. Ketika ia baru masuk ke dalam rumah, tanpa sengaja, Anjani mendengar suara perdebatan kedua orang tuanya. Ia berjalan perlahan mendekat ke ruang keluarga yang terhalang tembok. Lalu ia menegaskan pendengarannya. Aku nggak mau semua ini terjadi, Tiwi. Semua ini akibat sikapmu yang tidak mau bersabar. Apa? Mas menyalahkan aku? Coba berpikir juga sikap serakahmu, Mas. Kamu yang menginginkan harta yang berlimpah dengan cara yang instan. Anjani terkejut saat tangannya tidak sengaja menjatuhkan vas bunga di ruang tamu. Dengan sikap ia bersembunyi di balik sofa sebelum ayah dan ibunya datang. Sepasang suami istri yang sedang bersitegang saling menyalahkan, seketika menoleh ke arah suara ribut dari arah ruang tamu. Siapa di sana? Apa ada orang di rumah ini? Apa mungkin Anjani sudah pulang, Mas? Bagaimana jika dia mendengar semuanya? Bergegas Praja melangkah ke ruang itu. Ketika sampai di sana, hanya vas bunga yang sudah hancur berkeping-keping. Dengan ruangan yang kosong, tidak ada siapapun. Di balik sofa, Anjani sangat ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Berbagai pikiran buruk terus berputar dalam benaknya. Terlebih ia mengingat ucapan seseorang saat ia berada di rumah Putri. Jika orang tuanya melakukan pesugihan, dan sahabatnya menjadi tumbal dari jalan sesat yang ayah dan ibunya lakukan. Ingin rasanya ia tidak percaya akan semua tuduhan yang telah orang lain sematkan pada keluarganya. Namun saat mendengar percakapan tadi, hatinya semakin sakit. Jika apa yang orang lain katakan merupakan sebuah kebenaran. Setelah dirasa aman, Anjani keluar dari persembunyiannya, kemudian berlari ke kamar. Saat tidak sengaja berpapasan dengan sang ibu pun, ia tidak peduli. Gadis itu terus berlari ke lantai atas, lalu menjatuhkan tubuhnya yang lelah di atas pembaringan. Tidak berselang lama terdengar suara pintu kamar terbuka. Lalu Anjani merasakan pergerakan lain di kasurnya. Sayang, pulang kuliah kenapa menangis? Cerita sama ibu. Siapa yang membuat anak gadis kesayangan ibu ini sedih? Pertiwi ikut merebahkan tubuh di samping putrinya dan mengusap lembut rambut panjang nan indah itu penuh kasih sayang. Anjani hanya bergeming. Batinnya masih terus memikirkan apa yang ia dengar. Bagaimana keadaan Putri? Apa dia sudah pulih? Anjani hanya menggeleng lemah saat ibunya bertanya perihal kesehatan sahabatnya. Ibunya Putri bilang kalau roh Putri sedang ditawan oleh makhluk gaib, Bu. Bahkan ada yang bilang jika Putri menjadi korban dari seseorang yang melakukan pesugihan. Bisa dikatakan Putri menjadi tumbal dari pesugihan itu. Pernyataan Anjani sontak membuat hati Pertiwi tertohok. Ia khawatir perbuatannya tercium oleh orang lain, bahkan anaknya sendiri. Ibu kenapa? Anjani yang melihat raut wajah sang ibu berubah gugup malah membuatnya makin penasaran. Ibu tahu sesuatu tentang kejadian yang menimpa Putri. Jawab, Bu. Apa yang kamu bicarakan, Nak? Ibu tidak tahu apa-apa, sungguh. Ya sudah, lebih baik kamu istirahat saja. Ibu mau ke kamar lagi. Pertiwi bergegas keluar dari kamar putrinya. Ia tidak ingin mendapat pertanyaan yang lebih lagi jika ia masih berada di sana. Kemudian ia mencari keberadaan suaminya ke ruang rahasia. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, Pertiwi membuka pintu itu. Lalu ia masuk. Di dalam sudah terdapat Praja yang sedang duduk bersila layaknya orang sedang bertapa dengan mata terpejam. Keluarga gadis itu sudah mengetahui, Mas, bagaimana langkah kita selanjutnya. Praja membuka matanya perlahan dan menatap istrinya yang sedang duduk di hadapannya. Dalam ruangan yang luas dengan pencahayaan yang temaram, Praja kembali memejamkan matanya. Ia mencoba berinteraksi dengan makhluk yang selama ini membantunya dalam segala urusan dunia. Pertiwi hanya duduk dengan hati yang penuh kekhawatiran melihat sang suami seperti orang yang menahan sakit.
Keringat bercucuran dari wajah lelaki parubaya itu. Lalu tubuhnya terpental ke belakang. "Mas!" Pertiwi berlari dan mendekati suaminya. Pertiwi terkejut saat darah mengalir dari mulut sang suami. Bergegas ia membantu Praja untuk duduk kembali, lalu memberikan air minum. Gadis itu menghilang saat upacara persembahan membuat Nyi Ambar murka dan menyerangku. "Apa? Lalu kita harus bagaimana, Mas?" Nyi Ambar ingin seperti perjanjian awal. Dia menginginkan Anjani sebagai persembahan upacara esok malam. "Tidak, Mas. Sampai kapanpun aku tidak akan menyerahkan Anjani padanya. Anjani anakku, darah dagingku. Aku yang mengandung dan melahirkannya, Mas. Nyi Ambar tidak berhak mendapatkannya." "Apa kamu mau menjadi persembahan Nyi Ambar pada malam nanti?" Pertiwi tersentak mendengar ucapan suaminya. Ia pun menggeleng lemah. Pertiwi terdiam memikirkan cara yang tepat agar ia dan keluarganya bisa selamat. Beberapa menit kemudian bibirnya membentuk senyum penuh arti, lalu menatap Praja dengan yakin. "Kita buat perjanjian ulang, Mas. Aku yakin Mbah Barja mau membantu kita. Besok aku temani kamu ke desa Ambar. Bagaimana?" "Jangan menganggap remeh semua ini, Tiwi. Nyi Ambar bukanlah wanita biasa. Dia iblis berwujud manusia." Tiba-tiba Praja terbatuk dan mengeluarkan darah kental. Kemudian tubuhnya terkulai di pangkuan Pertiwi. "Mas, bangun, Mas. Apa yang harus aku lakukan, Mas? Aku nggak mau kehilangan kamu dan juga Anjani. Bertahanlah, Mas." Pagi itu Anjani dijemput oleh Malik ke kampus. Mereka pun berjalan beriringan menuju kelas. Malik dan Anjani terpaksa berpisah di ujung koridor. Anjani harus ke kanan, sementara Malik ke kiri. Jurusan mereka berbeda. Semua mahasiswa yang melihat kedekatan Malik dan Anjani memiliki tanggapan beragam. Ada yang merasa iri, bahkan ada juga yang mencibir. Saat Malik sudah sampai di kelasnya, satu temannya mendekati pemuda itu, lalu berkata, "Saran aku, bro, mending kamu jauhi Anjani deh." "Kenapa emangnya?" "Dari cerita yang aku dengar, setiap cowok yang pacaran sama dia akan meninggal secara tragis dan mengenaskan. Seperti Miko, anak jurusan teknik yang waktu itu sempat heboh melamar Anjani di kampus ini." Malik terdiam mendengar penuturan temannya itu. Apa mungkin Anjani seperti itu? Sesaat setelah dosen selesai memberikan materi, ponsel Anjani bergetar. "Iya, Bu, ada apa?" "Jani, apa kuliahnya sudah selesai, Nak?" "Baru aja selesai, Bu. Memangnya kenapa?" "Kamu pulang sekarang, Nak. Maman sudah di jalan untuk menjemputmu. Ibu tunggu kamu di rumah." Tapi Bu, aku mau..." "Halo, Bu." Belum selesai Anjani bicara, sambungan telepon sudah diputus sepihak oleh ibunya. "Ada apa sebenarnya? Kenapa suara ibu terdengar sangat penting sekali?" Tak berselang lama mobil jemputan pun tiba. "Memangnya ada apa sih, Mang? Apa yang terjadi di rumah? Sampai-sampai ibu meminta Mamang jemput aku segala." "Maaf, Non, saya tidak tahu." 30 menit berlalu. Mobil hitam itu pun sudah tiba di kediaman Anjani. "Bu." Anjani mencari keberadaan ibunya, sebab sejak ia datang, rumah sepi. Meski ragu, gadis itu pun mengetuk pintu kamar kedua orang tuanya. Tetapi tidak ada sautan dari dalam. Kemudian ia membuka pintunya. Anjani sedikit terperanjat saat memasuki kamar kedua orang tuanya. Sebab yang ia lihat pertama kali adalah sebuah lukisan besar yang terpasang di atas ranjang. Gambar seorang wanita cantik seperti sedang menyandarkan tubuhnya di pohon besar. Tetapi yang membuatnya merasa aneh, background dari lukisan itu seperti siluet makhluk hitam dan besar. Titik merah yang samar jika hanya melihat sekilas saja, tetapi jika diperhatikan lebih dekat sangat jelas. Anjani mendekati lukisan tersebut dan terus memperhatikan dengan seksama. Ia merasa ragu
dengan yang ia lihat. Namun beberapa saat kemudian, potret wanita yang memakai kebaya tempo dulu itu seakan berkedip. Anjani terkejut hingga tubuhnya jatuh di atas ranjang. Enggak mungkin, aku pasti hanya halu. Anjani terus bergumam sambil menutup matanya dengan kedua telapak tangan, serta tubuh yang gemetar hebat. Anjani, suara panggilan peserta tepukan membuatnya berani membuka mata. Hati gadis itu merasa lega sebab ia pikir ibunya sudah datang. Namun perkiraannya salah. Saat menoleh ke arah suara, Anjani menjerit histeris. Gadis berambut panjang itu seketika berlari terpirit-pirit menuju pintu keluar. Tetapi saat sudah sampai di depan pintu, tiba-tiba benda tersebut seperti terkunci dari luar. "Tolong, ibu, ayah, tolong Anjani!" Sesekali ia melihat ke belakang. Sosok wanita itu berjalan semakin mendekat. "Jangan takut, Cah Ayu. Kemari, mendekatlah." Anjani makin ketakutan saat melihat wajah yang putih pucat, manik yang hitam semua. Kulit tangannya pun tampak pucat dengan ujung jari yang runcing. "Tolong, jangan sakiti aku. Aku mohon." "Aku tidak akan menyakitimu, Cah Ayu. Bangunlah." Seperti terhipnotis oleh suara sosok tersebut, Anjani berdiri meski dengan mata yang terpejam. "Buka matamu." Perlahan gadis yang sudah ketakutan setengah mati itu membuka matanya. Ketika ia membuka mata, sosok wanita itu membuka mulutnya lebar, bahkan hampir sampai ke telinga, memperlihatkan isi rongga mulutnya di dalam, dan semakin mendekati Anjani yang terpaku menyaksikan perubahan sosok wanita di hadapannya. "Bersiaplah, Cah Ayu. Ritualmu akan segera dilaksanakan malam ini." Ucapnya lalu tertawa lantang, membuat telinga Anjani berdengung kencang. Lalu pandangannya seketika gelap. Melihat tubuh Anjani terkapar tak berdaya, sosok itu tertawa semakin melengking hingga menggema ke seluruh penjuru rumah itu. Bau kemenyan menyeruak dalam ruangan 3x5 itu. Dengan sikap lelaki berbadan kurus itu mengangkat tubuh Anjani dan membawanya ke ruangan yang sudah dipersiapkan oleh Pertiwi. Waktu menunjukkan pukul 23:30. Sebentar lagi ritual persembahan harus segera dilaksanakan. Pertiwi menatap nanar pada gadis yang sedang terpejam di atas pembaringan yang bertabur bunga 7 rupa, serta lilin yang menghiasi setiap pinggiran lampu yang temaram. Pertiwi duduk bersilah di depan dupa yang berisikan bara api, juga sedikit taburan kemenyan. Maman berjaga di depan pintu agar tidak ada yang menghalangi atau mengganggu sang majikan di dalam. Praja yang masih terluka parah mencoba berdiri dari tempat tidurnya dan berjalan tertatih membuka pintu. Beruntung Pertiwi tidak menguncinya di dalam kamar sehingga ia bisa keluar dan menyelamatkan nyawa putrinya itu. Perlahan Praja membuka pintu sambil menahan sesak di bagian dadanya. Malam 1 suro yang seharusnya Praja melakukan ritual persembahan pada makhluk hitam itu dengan cara membawa seorang gadis ke desa Ambar. Kini ia tidak bisa memenuhi persyaratan itu sebab telah salah membawa gadis pada beberapa waktu lalu. Pertikaiannya dengan sang istri yang kekeh ingin melakukan ritual itu sendiri tanpa menunggu persetujuannya terlebih dahulu. Pertiwi yang saat itu menolak keras saat Anjani akan dijadikan pengantin oleh makhluk hitam dan besar tersebut. Kini justru ia lebih antusias, bahkan sampai rela menjebak anaknya sendiri. Pria parubaya itu sudah berhasil keluar dari kamarnya. Ia melihat dari kejauhan, Maman sedang berdiri di depan kamar rahasia itu. Seketika hatinya membuncah, emosinya bergejolak. Ia mengerti apa yang sedang terjadi di dalam kamar tersebut. Ia terus mempercepat langkahnya agar segera tiba di depan kamar itu. Tuan, Maman tampak salah tingkah
saat melihat Praja yang kini berjalan ke arahnya. Maman mundur saat majikannya menerobos masuk ke ruangan itu. "Pertiwi, apa yang kamu lakukan? Hentikan semua ini." "Kenapa kamu kacaukan semuanya, Mas? Aku hampir selesai melakukannya." "Sadarlah apa yang telah kamu lakukan, Tiwi. Anakmu hampir menjadi korbannya. Bukankah semua itu membuatmu semakin tertekan?" Pertiwi hanya menyunggingkan senyum pada suaminya. "Memang, tapi aku tidak mau kehilangan semuanya yang sudah kita capai dengan tiba-tiba." Praja terperanjat mendengar penuturan dari istrinya itu. Ia pun mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru kamar itu. Praja tidak menyangka jika istrinya akan melakukan hal nekat seperti ini. Meski ia menyadari percuma saja ia mengelak dan mengulur waktu, toh nantinya juga akan sama. Nyi Ambar dan makhluk itu akan mengambil Anjani darinya. "Tidak ada cara lain, Mas. Waktu terus berjalan. Kita harus melakukannya sekarang." Praja melangkah mendekati tubuh Anjani yang terbaring tak berdaya. Tangannya terulur, mengusap rambut hingga ke wajah anak semata wayangnya itu. Tak terasa air matanya menetes, membasahi tangan sang putri. "Sudahlah, Mas. Waktunya tidak akan lama lagi. Maafkan ayah yang tidak bisa menjagamu, nak. Maafkan ayah." Praja berucap lirih sambil tertunduk, membuat pertahanan istrinya hampir goyah. Namun Pertiwi kembali tersadar pada tujuannya saat mendengar bisikan yang entah dari mana asalnya. Dengan langkah pasti, Pertiwi kembali duduk bersilah menghadap dupa dan merapalkan mantra dengan mata terpejam. Malam satu suro diyakini sebagai malam keramat oleh sebagian orang yang memiliki ilmu hitam. Orang yang memiliki pusaka atau keris akan membersihkannya pada malam itu menggunakan kembang 7 rupa dan berbagai sajen. Suara petir saling bersautan di luar sana. Saat petir besar menggema bersamaan dengan suara erangan makhluk hitam dan besar yang telah berhasil membawa separuh jiwa milik Anjani untuk dijadikan permaisurinya di alam lain. Suasana kembali tenang. Tubuh Anjani pun terlihat seperti orang tertidur lelap. Pertiwi membuka matanya dan menyunggingkan senyum saat melihat tubuh putrinya. "Sudah selesai, Mas." Pertiwi tampak lega, sementara Praja menyiratkan sesal yang tiada guna. Praja berlalu keluar tanpa mengucapkan satu kata pun pada istrinya. Suara benda jatuh membuat pemuda yang masih asik memainkan gitar dengan teman-temannya itu terkejut. "Dengar suara enggak, bro?" "Alah, paling juga kucing." Alih-alih melanjutkan kegiatannya, salah satu dari mereka teringat malam yang keramat. "Bro, kata bapak aku malam ini adalah malam satu suro." Terus, Malik menatap malas pada temannya yang bernama Rian. "Katanya malam ini merupakan malam keramat dan para hantu berkeliaran mencari mangsanya." "Ya elah, kayak gituan kamu percaya, tahayul." Ini Bobby yang menjawab dan disambut gelak tawa oleh Malik. Saat mereka tertawa kembali terdengar suara benda jatuh yang cukup keras. Mereka bertiga pun akhirnya beranjak ke arah samping untuk mencari sumber suara. Akan tetapi ketika Malik dan 2 temannya sudah berada di sana, tidak ada apa-apa. Semuanya kosong, hanya ada tanah lapang yang ditumbuhi rerumputan. "Gak ada apa-apa, bro." "Apa aku bilang, tadi itu cuma kucing." Mata Rian menatap lurus pada sosok wanita yang terdiam di bawah pohon. Bobby dengan cepat menarik tangan temannya yang bersikap aneh. Saat sudah di dalam kamar, mereka duduk di atas ranjang yang sama. "Yan, tadi tuh kamu kenapa?" "Memangnya kenapa dia, bro?" Malik ikut bertanya. Bobby hanya menggeleng pelan sambil melihat ke arah pemuda berkacamata itu. "Aku udah bilang malam ini merupakan malam keramat. Cewek tadi bukan manusia, tapi hantu yang sedang mencari tempat tinggal." Rian menghela nafas berat. "Gak tahu kenapa aku jadi teringat sama Putri.
yang saat ini kondisinya masih belum sadar. Mendengar ucapan Rian, Malik dan Bobby terkejut. Apa hubungannya, Yan? Putri, malam satu suro, dan hantu cewek tadi? Aku sama Putri udah pacaran 3 bulan yang lalu. Saat tahu dia sakit dan belum sadar, aku tanya sama bapakku tentang sakit yang diterita sama Putri. Bapakku bilang Putri jadi target tumbal seseorang yang memiliki pesugihan. Tapi Putri bukanlah target utama. Itu sebabnya roh dia tidak bisa kembali sampai jin atau makhluk dari pesugihan itu sudah mendapatkan keinginannya. Bobby dan Malik masih mencerna setiap kata yang diucapkan Rian. Mereka berdua belum mengerti maksud dari temannya itu. Jika malam ini tumbal yang dimaksud belum terpenuhi, maka Putri tidak akan selamat. Tapi jika Putri sadar pun, dia tidak akan bisa ingat apa-apa selama ia disekap di alam lain. Rian berkata sambil tertunduk, matanya mulai mengembun. Ia merasa takut jika sang pujaan hati tidak bisa diselamatkan. Mesti ayahnya sudah berusaha sekuat tenaga untuk membantu kekasihnya. Tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan kesembuhan Putri. Tapi apa bapak kamu tahu tentang orang yang udah bersekutu dengan jin itu? Malik kembali bertanya sambil menatap Rian. Mungkin tahu, tapi bapak aku nggak bilang namanya siapa. Bahkan sama orang tuanya Putri pun beliau nggak mau cerita. Beliau hanya mau fokus mengembalikan kesehatan Putri aja. Memangnya apa yang jin itu inginkan, Yan? Entah, bapakku bilang kedua orang tua Putri harus hati-hati aja. Apalagi waktu Anjani datang ke rumah Putri. Tiba-tiba Rian teringat kejadian aneh saat Anjani berada di rumah Putri. Ayahnya selalu menatap tajam pada gadis itu. Anjani, maksud kamu apa, Yan? Kenapa bawa-bawa nama gebetanku? Malik semakin penasaran saat Rian menggantung ucapannya. Terlebih saat nama pujaan hatinya disebut-sebut. Baru saja Rian akan berbicara, listrik tiba-tiba padam bersamaan dengan suara petir yang menggelegar, membuat mereka bertiga terlonjak kaget. Suara gamelan terdengar mengalun lembut di telinga gadis yang sedang tergolek lemah di bawah pohon besar. Perlahan matanya mengerjap, berharap akan ada setitik cahaya yang ia lihat. Akan tetapi semua tampak sama, gelap. Putri terus merintih dan menyebut kedua orang tuanya. Meski samar selalu terdengar, suara ibunya terus memanggil. Sampai saat ini ia belum menemukan sang pemilik suara itu. Gadis itu tak tahu sudah berapa lama ia terjebak di alam yang gelap itu. Sebab tidak ada cahaya matahari yang menandakan adanya siang. Begitu juga cahaya bulan. Putri mencoba bangkit dengan berpegangan pada batang pohon di sampingnya. Suara musik gamelan terdengar tidak jauh dari tempatnya kini. Hatinya penuh harap akan sebuah pertolongan dari siapa saja. Ia sudah lelah, pakaiannya pun tanpa lusuh. Terlihat dari kejauhan, seperti ada pesta perayaan. Meski hatinya ragu, tetapi Putri tetap melangkahkan kakinya ke tempat itu. Aneh, ada pesta tapi kok sepi. Saat mendekati sebuah tenda yang berhiaskan bunga dan kain berwarna putih, Putri menelan salivannya saat mendapat berbagai aneka makanan dan juga buah. Ia terus mencari keberadaan orang lain di tempat itu, tetapi nihil. Tempat itu sangat sepi. Dikarenakan perutnya sudah keroncongan, Putri segera mengambil satu buah apel merah di atas meja. Hai, siapa kamu? Tubuh gadis itu seketika menegang. Tangannya masih mengudara, belum menyentuh apapun. Akan tetapi aksinya sudah kadung diketahui oleh orang lain. Ia membalikkan tubuhnya, lalu menangkup kedua tangannya, seraya meminta pertolongan. Sudah, cepat berdiri. Sebentar lagi akan ada perayaan. Sebaiknya kamu ikut kami. Putri mengangkat wajahnya. Ia begitu terkejut saat melihat siapa yang sedang berbicara dengannya. Ya Allah, kenapa aku harus bertemu dengan mereka lagi?
Putri terus membatin sambil berusaha berjalan. Orang yang telah memakai jubah hitam telah berkumpul membentuk lingkaran pada sebuah pelaminan kecil yang terdapat 2 kursi. Saat yang lain sedang lengah, Putri berusaha berlari dan bersembunyi di balik pohon besar yang tidak jauh dari tempat itu. Tidak berselang lama terdengar suara seorang wanita yang tengah berbicara. Entah dengan siapa wanita itu berbicara, tetapi suaranya sangat tidak asing bagi gadis bermata bulat itu. Pengantinnya sudah siap, silahkan lanjutkan ritualnya. Putri semakin penasaran siapa orang itu. Ia memberanikan diri untuk mengintip dari balik pohon. Gadis itu terkejut saat melihat semua orang yang berada di sana berubah wujud menjadi makhluk yang menyeramkan dengan tubuh yang kecil, rambutnya yang gimbal, mata merah dengan lingkar hitam di sekitarnya, juga 4 taring yang selalu mengeluarkan air liur. Putri menutup mulutnya agar tidak berteriak panik. Ia berusaha menenangkan degup jantungnya. Ditambah di sana terlihat seseorang yang ia kenal. Enggak, aku pasti salah lihat. Putri menyandarkan punggungnya pada pohon tempat ia bersembunyi, sambil mengusap kedua matanya, berharap yang ia lihat itu salah. Kembali Putri melihat ke sekitar tempat itu, tetapi memang apa yang ia lihat benar adanya. Ia melihat Pertiwi sedang duduk bersila di antara para makhluk kecil itu. Tiba-tiba angin berembus kencang. Tubuh ringkih Putri hampir terpelanting oleh angin. Jika saja ia tidak memeluk batang pohon dengan erat, mungkin tubuhnya sudah terbawa oleh angin. Saat angin bertiup kencang, suasana di tempat itu terlihat tenang. Ia kembali dibuat penasaran siapa yang akan menikah di sana. Putri sangat terkejut sampai kakinya terasa lemas, bagi tak bertulang ketika menyaksikan dengan jelas sosok yang duduk di samping makhluk gendruwo itu. Perlahan pandangannya mengabur, lalu semuanya gelap. Dalam balutan gaun yang indah dan elegan, Anjani tersenyum saat melihat pantulan dirinya dari cermin besar. Tatapan wajah juga rambutnya tampak pas, tidak berlebihan. Anjani, istriku. Suara bariton terdengar menyebut namanya. Saat ia menoleh, sosok pria tampan memakai belangkon menghampirinya. Gadis itu mengernyitkan dahi, merasa ada yang aneh saat pria itu datang. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena terpesona oleh wajah pria itu, akan tetapi debaran rasa takut yang teramat sangat. Entah apa sebabnya, ia sendiri pun tak tahu. Anjani mundur perlahan saat pria itu ingin menghampirinya. "Kamu siapa? Mengapa aku bisa berada di sini?" Pria itu tak menjawab, tetapi terus mendekati Anjani dengan tatapan yang penuh nafsu. "Kini kita telah menjadi sepasang suami istri. Kamu telah menjadi milikku sepenuhnya, Anjani." Sosok gendruwo yang mengubah wujudnya menjadi seorang pria itu pelan tetapi penuh penekanan. "Kapan kita menikah?" "Beberapa saat yang lalu." Terdengar helaan nafas kasar dari pria tersebut. Ia pun berjalan menuju ranjang yang berbalut spray putih yang bertabur bunga. "Duduklah, nanti akan kuceritakan." Anjani menuruti ucapan pria itu. Ia seakan terhipnotis oleh pesona pria yang baru ia temui itu. Alih-alih memberikan penjelasan pada Anjani, makhluk yang telah lama mengincar dan menantikan peristiwa itu langsung melancarkan aksinya. Kilatan petir beserta suara gemuruh angin yang kencang seakan-akan menjadi pertanda atas penyatuan mereka. Sesal yang kini mendera praja telah tidak ada gunanya. Ia hanya bisa melihat tubuh putrinya yang tergolek lemah di atas ranjang. Andai waktu bisa diputar kembali, tentu ia tidak akan menyetujui semua perjanjian konyol itu. Kala itu, setelah Praja dan Pertiwi berhasil melewati tantangan pada satu malam,
Paginya Mbah Praja mengajak sepasang suami istri itu menuju suatu pohon beringin yang berada di belakang gubuk itu. Pertiwi merasa takjub saat melihat berbagai macam buah tersaji di bawah pohon itu. Ada juga 2 telur ayam kampung, kopi hitam pahit dan manis, 2 buah kelapa muda yang sudah buka bagian atasnya, 1 baskom besar yang berisi air yang ditaruh bunga 7 rupa, serta dupa yang ada kepulan asap dan lain-lain. Mbah Barja duduk bersila di depan dupa, sementara sepasang suami istri itu dengan tujuan yang berbeda duduk saling berjauhan. Pertiwi di sebelah kanan Mbah Barja dan Praja di sebelah kiri. Sepasang suami istri itu saling menguatkan dengan tatapan. Pertiwi dengan mata yang berkaca-kaca menggeleng samar pada suaminya, sedangkan Praja mengangguk dengan ekspresi yang tenang. Dukun itu melancarkan aksinya. Ia berkomat kamit sambil menyatukan kedua tangannya di depan dada. Sesekali ia menaburkan kemenyan dalam dupa hingga baunya menyeruak ke seluruh penjuru. Setelah menunggu beberapa saat, Mbah Barja mengusap wajahnya dan menunduk seperti memberi hormat pada rajanya. Nyi Ambar dan Mbah Gendi mengabulkan permintaan kalian berdua. Mbah Barja menatap Praja dan Pertiwi secara bergantian. Syukurlah, Pertiwi merasa terharu. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya, Mbah? Mbah Barja melirik bakal pengikutnya dengan raut wajah yang serius. Sebentar lagi, istrimu akan hamil dan melahirkan. Jika anak itu lahir laki-laki, maka harus menjadi milik Nyi Ambar. Tetapi jika anak yang lahir perempuan, harus menjadi milik Mbah Gendi. Paham? Maaf Mbah, maksudnya bagaimana ya? Pertiwi belum bisa memahami perjanjian yang dibuat oleh dukun itu. Jika kamu mempunyai anak laki-laki, sudah pasti itu akan menjadi tumbal Nyi Ambar sejak di dalam kandungan. Tetapi jika janin itu perempuan, ia akan bertahan hingga besar. Praja terdiam sejenak. Ia memikirkan dampak apa yang akan ia alami di masa depan. Namun ketakutannya lenyap saat melihat sang istri yang sangat mendambakan seorang anak. Dengan berat hati, Praja akan menyetujui dan Pertiwi merasa bahagia. Kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini sesungguhnya hanya sesaat. Tanpa mereka sadari jika perbuatan mereka itu tidaklah terpuji dan akan mendapatkan ganjaran atas apa yang telah mereka perbuat di hari pembalasan. Putri sudah kembali sadar, sedangkan Anjani, ia masih hidup. Tapi jiwanya bukan seutuhnya Anjani, karena separuh jiwanya sudah diambil oleh sang Gendruwo, suaminya. Dan sampai sekarang tidak ada laki-laki yang berani mendekatinya. Karena setiap ada yang mendekati, pasti laki-laki tersebut celaka. Dan sampai kedua orang tuanya meninggal pun, Praja dan Pertiwi, Anjani tetap menyendiri. Walaupun dia tidak melakukan ritual, tetapi jiwanya sudah menyatu dengan Gendruwo, sang suami. Berbagai pengobatan pun hasilnya nihil. Anjani tetap sendiri sampai akhir hayatnya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.